Selamat Paskah, saudara-saudara. Khotbah untuk kita semua pada hari ini kami pilih dari Matius 28 ayat ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sekali lagi kami baca. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, mari kita menerawang sejenak ke peristiwa hari Jumat ketika Yesus disalibkan. Bagi murid-muridnya itu adalah Jumat kekalahan. Jumat yang paling mengerikan. Jumat yang paling menghancurkan. Guru yang mereka andalkan, yang mereka harapkan, yang kepadanya mereka bergantung, ternyata dibekuk, dikalahkan, dan disalibkan. Maka tidak ada lagi harapan. Sedangkan Yesus yang mampu membuat mujizat tidak berdaya menghadapi tentara Roma, kaum Farisi, dan para ahli Taurat. Apalagi mereka murid-muridnya, orang-orang sederhana. Sebab itu di Jumat penyaliban Yesus bagi murid-muridnya tidak ada lagi harapan. Semua sudah selesai. Yesus sudah berakhir. Dan kini giliran mereka lah menanti hidup mereka juga akan berakhir. Sebab itu para murid lari ketakutan dan bersembunyi. Mereka takut kepada tentara Roma. Mereka takut kepada para ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Dan mereka takut kepada Allah juga. Jangan-jangan Yesus yang mereka puja ternyata salah. Tetapi hari Minggu terjadilah sesuatu yang di luar pemikiran, di luar dugaan sama sekali. Para perempuan yang datang hendak membawa rempah-rempah meminyaki, membalsam tubuh Yesus, berjumpa dengan malaikat yang mengatakan, Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di kubur ini. Dan mereka disuruh pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Apa pesan bagi saudara dan saya? Bagi kita. Di masa pandemi COVID ini. Ada 3. Pertama, Tuhan sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mulia dan berkuasa. Tuhan sudah bangkit. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mulia dan berkuasa. Dia bukan tokoh masa lalu yang kini tiada. Dia bukan tokoh dongeng atau ada dalam angan-angan. Dia bukan patung mati. Dia bukan jasad. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan mulia. Sembahlah Dia. Saudara-saudara, sama seperti para murid Yesus, mungkin juga kita sedang ketakutan, bersembunyi, kehilangan harapan, merasa tidak ada lagi masa depan. Pesan Paskah ini sangat jelas bagi saudara dan saya. Tuhan sudah bangkit. Jangan takut, jangan putus asa, jangan kecut, sebab Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia dan berkuasa. Mari kita gantungkan masa depan kita padanya. Mari kita gantungkan totalitas hidup kita kepadanya. Sebab Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia, Tuhan yang berkuasa, juga sekarang. Pesan yang kedua bagi kita. Tuhan mau menjumpai kita di tengah realitas kehidupan kita.
Sebagaimana pesannya kepada murid-muridnya, pergilah ke Galilea. Di sanalah kamu akan menjumpai aku. Galilea itu adalah simbol kota, simbol kenyataan hidup. Di tengah-tengah kenyataan hidup itulah Tuhan yang bangkit itu menjumpai saudara dan saya. Tuhan mau menjumpai saudara dan saya di rumah-rumah persembunyian kita, di ruang-ruang isolasi rumah sakit, di pasar, di jalan, di tempat-tempat kehidupan kita. Tuhan yang bangkit itu sekarang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang bangkit itu sekarang juga hadir dan tersedia bagi saudara dan saya yang berteriak, berseru, meminta tolong kepadanya. Tuhan yang tersalib dan yang bangkit itu mau mengambil bagian dalam hidup saudara dan saya. Itulah kekuatan kita untuk bertahan di tengah-tengah realitas. Dan itulah juga semangat kita untuk meneruskan perjuangan. Sebab Yesus yang tersalib sudah bangkit. Dia hidup, dia ada di tengah-tengah kenyataan hidup kita juga sekarang. Sebab itu tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk putus asa, untuk lari dari dunia ini. Juga di masa pandemi ini. Sebab Tuhan yang bangkit itu bersama kita. Pesan yang ketiga, Tuhan yang tersalib dan yang bangkit itu mengajak saudara dan saya membagi-bagikan cinta kasih. Tuhan yang tersalib dan bangkit itu mengajak saudara dan saya membagi-bagikan kasih. Dia masih bekerja sekarang. Dia masih bekerja membagikan cintanya. Dia masih bekerja menyembuhkan yang sakit. Dia masih bekerja menghibur yang berduka. Dia masih bekerja memberikan pengampunan kepada yang berdosa. Dia masih bekerja memberikan semangat baru kepada yang miskin. Dia masih bekerja memberikan saudara dan saya sukacita. Dan Tuhan yang bangkit itu mengajak saudara dan saya ambil bagian dalam pekerjaannya. Mari mengikut Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit itu membagi-bagikan cinta kasih. Bangkitlah saudara, bangkitlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit. Bangkitlah berbuat baik, bangkitlah memberikan kasih, bangkitlah untuk memberi, berbagi dan berkurban. Saudara-saudara, memang pandemi ini sangat berat, tapi janganlah kita menganggap pandemi ini membuat kita terlalu lemah, sehingga kita tidak bisa lagi berbuat baik dan mengasihi. Tuhan sudah bangkit. Dia mengajak saudara dan saya bangkit untuk hidup, berbuat baik, dan mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan yang bangkit, nyatakanlah kasih dan kemuliaan-Mu kepada kami. Terutama ketika kami merasa seorang diri terisolasi, sakit, terbaring lemah, berduka, terpukul, kebingungan, dan hampir-hampir putus asa. Sapalah kami. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada kami. Peganglah tangan kami. Ya Kristus Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kenyataan hidup kami. Yakinkan kami tidak sendirian. Engkau bersama-sama dengan kami juga di masa-masa yang paling sulit ini. Ya Kristus Tuhan yang bangkit. Kami percaya dan mengalami Engkau masih hidup dan bekerja membagi-bagikan cinta kasih. Beri kepada kami juga kekuatan untuk bangkit, berbuat baik, dan mengasihi sesama kami. Bersama Dikau, Tuhan yang mati tersalib dan yang kini bangkit untuk selama-lamanya. Dengarlah doa, pujian, seruan kami demi nama-Mu. Amin. Horas.